Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kali ini untuk sama-sama kita membangun komunitas Qur'ani ya dalam program kita sekalian, yaitu program Metodeku untuk khatam Al-Quran. Jadi program ini ada program kita semuanya untuk membantu kita berada di bawah komunitas yang memiliki satu tujuan dalam mengkhatamkan Al-Quran dengan menjadikan wirid-wirid harian sesuai dengan kemampuan ya dari eh, juz-juz yang kita targetkan hariannya. Yang mana alhamdulillah setelah 4 bulan lebih dikit ya, angkatan yang keenam pada Kamis kemarin telah selesai eh, melaksanakan daurah, ya kita katakan daurah selama 4 bulan ini, dan sebagiannya telah mencapai target ya ketika berjalan berdasarkan khutbah yang kita berikan di awal technical meeting. Ada sebagian yang mencapai 13 kali khatam ya. Ada yang 1 kali khatam, ada yang 4 kali, ada yang 8 kali, ada yang 10 kali. Yang mana teman-teman sekalian, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Hatta walau khatam sekali, ketika dia sampai targetkan misalnya 1/4 juz tiap harinya, dan dia selesai sampai 1 kali, ya selama 4 bulan, itu luar biasa, capaian luar biasa. Dan keistiqomahan itu membuktikan seseorang dapat mencapai kesuksesan yang dia inginkan, walaupun sedikit. Karena sebaik-baiknya amalan adalah adwamuha wa in qalla. Ya. Kontinuitasnya walaupun sedikit. Dan saya bersyukur juga ada teman yang sampai 13 kali, subhanallah. Ya, padahal kita targetkan cuma 12 kali, tapi dia semangatnya Masya Allah sehingga melebihi target. Sehingga apa? Saya ucapkan selamat kepada angkatan ke-6 atas capaian hasilnya yang dicapai selama kurun waktu 4 bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa-apa yang telah dicapai untuk daurah kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas inayah, bantuan dan pertolongan untuk kita semuanya, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai ya untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Ternyata kunci istiqomah itu yang pertama. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang mempunyai keinginan yang sama, ya, berteman dengan orang saleh, para eh, pembaca Al-Quran, dan berada di komunitas yang di sana satu sama lain saling menguatkan, ya, dengan adanya admin yang mengingatkan dan ada laporan tiap hari. Ternyata subhanallah teman-teman bisa. Ya. Ini adalah langkah awal untuk angkatan ke-6. Untuk selanjutnya diteruskan di luar daripada program ini.
misalnya tidak ingin berlanjut. Tapi ketika misalnya merasa ketika sendiri agak kesulitan, maka kita persilahkan untuk akan kita ganti angkatan ke-6 ini menjadi grup angkatan ke-11. Grup angkatan ke-11. Yang mana silakan mengikuti program ini lagi dengan target yang baru yang akan kita terapkan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada waktu-waktu yang lalu. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima eh, apa-apa yang telah diperjuangkan oleh teman-teman sekalian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan eh, pahala kepada para admin ya. Dalam hal ini Balisti untuk yang wanita, Ustaz Tolha untuk yang laki-laki dan Ustadz Fauzi Rahman yang ada di belakang layar yang selalu mutabaah untuk memberikan support-supportnya baik dari desain dan segala segala macamnya. Kemudian tidak lupa juga kepada Bu Afianti yang selalu mensupport kita untuk memfasilitasi kita untuk Zoom ini. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk angkatan ke-6, eh, setiap kali khatam kan telah mendapatkan sertifikat ya untuk kenang-kenangan. Untuk terakhir, sertifikat selesai program angkatan ke-6, apabila ingin mendapatkannya, maka eh, teman-teman admin sudah mengirim link Google Form untuk diisi yang nanti akan dibuatkan sertifikat selesai program oleh Ustadz Fauzi Rahman. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke angkatan yang ke-11 yang mungkin ada di sini yang baru ataupun nanti kita akan jelaskan kepada teman-teman yang mungkin tidak sempat hadir ya karena jumlahnya lumayan banyak juga. Mungkin mereka berhalangan. Sengaja kita rekam ini nanti kita share untuk siapa yang tidak berkesempatan bisa melihatnya dalam YouTube. Baik, untuk teman-teman angkatan yang ke-11 sekarang yang berada di grup grup pendaftaran ya. Jadi Ustadz Fauzi itu adalah grup pendaftaran yang nanti teman-teman ini akan dipindahkan ke grup belajar yaitu grup angkatan ke-6 yang akan diganti menjadi angkatan ke-11. Jadi teman-teman akan dipindahkan ke sana ya, dipindahkan dari grup pendaftaran akan dipindahkan ke grup belajar atau pindah sendiri nggak masalah. Kita nanti kasih linknya biar bergabung di sana untuk sama-sama memulai program pada hari Sabtu yang akan datang insya Allah ya pada tanggal 3 Januari. Bagi yang belum tahu, saya agak sedikit jelaskan. Jadi program metodeku untuk khatam Al-Quran ini sudah kita jalankan kurang lebih hampir 1 tahunan mungkin ya bersama dari angkatan pertama itu dan alhamdulillah telah bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengkhatamkan Al-Quran dengan target yang ia pilih dari 5 target yang kita tetapkan. Kita ada target seperempat juz tiap harinya, yaitu 5 lembar, 5 halaman. Kemudian setengah juz, 10 halaman. Kemudian 1 juz. Kemudian target 2 juz dan target 3 juz. Ya, jadi ada 5 program disesuaikan dengan kemampuan waktu yang Anda punya. Ya, jadi tidak perlu dipaksakan memilih target yang banyak kemudian malah tidak istiqomah. Silakan pilih yang paling sedikit 5 halaman. 5 halaman kan bisa dibaca setiap sholat itu 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman selesai, ya kan? Dan ini tidak membutuhkan waktu lebih daripada 5 menit 1 halaman. Yang kita memakai eh, apa namanya mushaf Madinah, Mujamah Malik Fahad atau dikenal di Indonesia dengan Quran Pojok. Quran Pojok itu 1 juz itu berisi 20 halaman, berisi 20 halaman. Jadi tinggal dibagi saja, tinggal dibagi saja. Yang mana setiap selesai 1 juz ya eh, teman-teman akan mendapatkan sertifikat untuk kenang-kenangan selamat telah selesai khatam juz pertama gitu. Juz yang pertama selesai khatam pertama, selesai khatam kedua, nanti akan diberi sertifikat untuk kenang-kenangan. Termasuk juga kita akan bekali untuk eh, apa namanya?
khutbah, ya, ya, program hariannya yang harus dicapai. Yang mana setiap harinya peserta harus melaporkan apa yang dibaca pada hari itu sesuai dengan format yang kita eh, tetapkan. Yang dimulai dari pukul 1 sampai nanti akhir pukul 00. Jadi setelah pukul 00 kalau belum laporan maka dianggap absen pada hari itu. Ya, nanti kita lihat berapa kali absen. Kalau misalnya mengganggu dirinya sendiri ataupun bisa mengganggu teman-teman yang lain, maka kita mohon maaf untuk kita keluarkan, nanti bisa ikut pada program selanjutnya. Kalau terlalu banyak absennya, ya kan, terlalu banyak absennya. Jadi absen itu penting untuk mengontrol harian daripada teman-teman membaca tilawah dari program ini. Jadi program ini adalah program tilawah mandiri. Ya, teman-teman membaca tidak ada dibimbing dan segala macamnya, karena itu ikut program lain. Ada program tajwid, ada program tilawah itu di tempat lain. Kalau ini program khataman, teman-teman ikhwas sekalian baca sendiri secara mandiri, kemudian setelah selesai disetorkan laporannya ke grup yang telah ditentukan formatnya oleh oleh admin. Nanti admin akan mengecek sampai jam, dikasih waktu sampai pukul 00 untuk menyetorkan laporannya ke grup. Ya, di mana kita insya Allah akan mulai pada hari Sabtu. Jadi dari Sabtu sampai hari Kamis, 6 hari ya, pembelajarannya. Untuk hari Jumat kita berikan waktu libur untuk kesempatan teman-teman barangkali ada hari-hari yang luput ataupun ada halangan dan segala macamnya, maka bisa dikejar di hari Jumat ini. Ya, yang mana nanti kita akan share untuk eh, apa namanya, target hariannya. Saya akan tambahkan di sini. Terlihat ya, ini, ini target harian, di mana yang kita akan share ini nanti ke grup, insya Allah. Saya besarkan dikit. Ya. Ya. Ini untuk program yang 3 juz per hari. Yang mengambil program 3 juz per hari, kita akan mulai pada 3 Januari. Ya. Jadi program ini program daurah selama 4 bulan, yang waktunya adalah 120 hari. Ya, selain daripada hari Jumat. Hari Jumat ada libur. Mulai dari tanggal 3 Januari, ya, 2 hari yang akan datang. Kemudian nanti akan berakhir pada hari Jumat 22 eh, 22 Mei insya Allah. Ya. Jadi mulai dari 3 Januari, teman-teman yang mengambil program tilawah 3 juz per hari, maka apa ini? Oke, nggak apa-apa. Ya, maka yang mengambil 3 juz per hari, dia pada hari pertama, tanggal 3, dia membaca dari juz 1 sampai juz 3. Hari pertama membaca dari juz 1 sampai juz 3. Kemudian setelah selesai membaca, kemudian dilaporkan ke grup. Nah, dari Ahad, juz 4 sampai juz 6. Selesai membaca, dilaporkan ke grup. Sampai nanti tanggal 13, dia selesai juz 28 sampai juz 30, 3 juz. Ya. Bagi yang mengambil 3 juz per hari, maka dia setiap bulannya akan khatam sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak tiga kali untuk 30 hari. Ya. Sehingga dengan waktu 4 bulan, dia akan khatam sebanyak 12 kali. 12 kali. Yang akan berakhir pada 22 Mei. Insya Allah. Sebanyak 12 kali. Kemudian untuk yang program 2 juz. Untuk yang program 2 juz per hari, tanggal 3 nanti hari Sabtu, dia mulai juz 1 sampai juz 2.
Ya. Kalau bisa nanti ini di print ya sesuai dengan program masing-masing di print. Kemudian sebagai bahan acuan kalau selesai dicentang selesai ini centang 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 gitu ditempel misalnya di kamar atau di mana di rumahnya masing-masing. Tanggal 4 dia baca juz 3 sampai juz 4. Tanggal 5 juz 5 sampai juz 6 sampai nanti tanggal 19 Januari dia baca juz 29 sampai juz 30. Nah, bagi yang mengambil 2 juz per hari, maka dalam waktu sebulan dia bisa menghatamkan 2 kali khatam. Ya, 2 kali khatam. Sehingga selama 4 bulan atau 120 hari dia bisa khatam sebanyak 8 kali. Yang pada akhirnya nanti tanggal 22 Mei. Untuk yang 1 juz per hari, maka pada hari Sabtu nanti dia memulai membaca juz 1. Hari Ahad baca juz 2. Hari Senin baca juz 3 sampai 30 hari yaitu tanggal 5 Februari dia khatam yang pertama. Ya, khatam yang pertama nanti ditulis di itunya alhamdulillah telah khatam 1 kali misalnya begitu. Nanti akan diberi sertifikat oleh teman-teman admin. Sehingga pada bulan Mei 22 Mei dia akan khatam sebanyak 4 kali bagi yang ngambil 1 juz per hari. Kemudian bagi yang mengambil program setengah juz per hari. Ya. Bagi yang mengambil program setengah juz per hari, maka 1 juz itu dibagi 2. Kalau dia pakai Quran pojok atau Quran cetakan Madinah, maka 10 halaman. 10 halaman. Tanggal 3 Januari, dia juz 1 bagian 1. Maksudnya bagian 1 10 halaman pertama. Kemudian pada tanggal 4, juz 1 bagian 2. Ya. Juz 1 bagian 2 berarti juz 1 10 halaman kedua. Jadi dari halaman eh, 12 sampai halaman 21. Ya. Dan seterusnya. Kemudian hari ketiga begitu ya. Juz 2 bagian 1. Tanggal hari Selasanya juz 2 bagian 2 dan seterusnya sampai nanti setelah 2 bulan dia akan khatam sebanyak sekali. Jadi 4 bulan dia program dia akan khatam sebanyak dua kali di program ini untuk yang mengambil setengah juz. Dan program terakhir ada program seperempat juz. Seperempat juz berarti kalau 1 juz itu 20 lembar berarti dia baca 10 lembar 20 halaman berarti membaca 1 halaman per hari. 5 halaman per hari, 5 halaman per hari. Ya, kalau dia baca misalnya di waktu-waktu sholat maka setiap sholat hanya baca satu halaman insya Allah ringan. Sehingga kalau dia bisa istiqomah maka dalam waktu 4 bulan dia akan khatam sebanyak 1 kali dalam program ini. Ya. Pada tanggal 3 besok hari Sabtu dia baca juz 1 bagian 1. Tanggal 4 hari Ahad juz 1 bagian 2. Seninnya juz 1 bagian 3. Ya. Selasanya juz 1 bagian 4. Kemudian juz 2 bagian 1, juz 2 bagian 2, juz 2 bagian 3, juz 2 bagian 4. Seterusnya sampai akhir. Nanti di akhir program tanggal 21 ya bulan Mei dia akan khatam sebanyak satu satu kali. Insya Allah ikhwah sekalian, ketika program ini diikuti itu akan sangat membantu sekali untuk teman-teman bisa mencapai apa yang diinginkan karena banyak orang yang ingin mengkhatamkan Al-Quran tapi hanya keinginan-keinginan saja. Ketika tidak diikuti dengan keistiqomahan, tidak diikuti dengan berteman dengan orang-orang yang satu tujuan, tidak diikuti dengan program yang mendukung, maka itu tinggal mimpi saja. Dari tahun ke tahun dia tidak bisa bisa khatam. Dan ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Kemudian biasanya ada pertanyaan, Ustaz, saya sedang membaca ini, lagi tilawas misalnya sampai juz 10. Apakah ngulang dari awal atau lanjut enggak? Kulang dari awal. Ya. Ketika masuk program, maka wajib ikut sesuai target yang ada di program. Ya, ikut target yang ada di program dari juz 1 dan seterusnya begitu. Jadi kalau misalnya mau baca tambahan ya silakan saja. Yang penting yang di program dia selesaikan, kemudian dia dicentang setelah dia selesai, kemudian dilaporkan ke grup untuk pencapaian harian daripada tilawah
Al-Quran yang dia baca. Nah, eh, mudah-mudahan dengan ini eh, membantu teman-teman untuk mencapai apa yang diinginkan. Insya Allah nanti berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan teknis dan segala macamnya, itu insya Allah nanti bisa ditanyakan di grup. Ya. Kemudian setiap daripada khatam maka akan kita bantu untuk memberi semangat ya. Kita beri sertifikat setiap kali khatam. Kalau yang ngambil 3 juz per hari berarti 12 sertifikat dia dapat. Plus satu sertifikat nanti di akhir program sertifikat selesai selesai program. Baik, sebelum kita masuk ya dan memulainya, alangkah baiknya kita mengambil hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan penyemangat kita di dalam tilawah Al-Quran. Yang mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaannya itu memberi semangat lebih untuk teman-teman bisa memulai membaca Al-Quran. Ini selalu saya sampaikan ya di setiap pembukaan program. Makanya kalau teman-teman yang mungkin sudah ikut ini mungkin sebagai pengingat saja. Karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, ingatkanlah karena zikir itu, pengingatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Terutama dengan keutamaan membaca Al-Quran yang mana kita akan insya Allah memulainya pada hari Sabtu di program ini. Ya. Kita membaca Al-Quran, bertilawah, sekalian, ya, untuk menjadikan kita manusia terbaik. Supaya kita masuk ke golongan manusia yang terbaik yang Rasulullah SAW sebutkan khairukum man ta'allam al-Quran wal 'allamah. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yang dengannya ketika kita bertilawah menjadikan wirid harian kita tidak ada hari kecuali dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan program ini membuat kita lebih semangat sehingga kita bisa masuk kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang terbaik. Kemudian fadilah yang lain, para ahli Quran mereka adalah keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Inna lillahi ahlina minan nas, sungguhnya Allah itu mempunyai banyak ahli keluarga dari kalangan manusia. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah manhum? Wahai Rasulullah siapa mereka? Rasul menyebutkan hum ahlul Quran. Mereka lah adalah ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran adalah ahlu Allah, keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Ya. Ketika kita misalnya ya, walillahi matsul a'la, keluarga kita, ya, maka kita akan dahulukan, kita berikan apa yang dia perlukan. Kalau dia masih keluarga, kita akan khususkan daripada orang-orang yang lain. Bagaimana kalau seandainya kita menjadi ahlul keluarga Allah Subhanahu wa taala? Maka kita mendapat kekhususan dari segala hal, dari keberkahan, ya, dari pahala yang banyak, ya, dari kemudahan-kemudahan dalam kehidupan, dari hati yang lapang, ya, ya, dari bebasnya kita dari hal-hal yang membuat gundah gulana. Dan ini kan semua yang diinginkan dari orang-orang yang hidup di muka bumi ini mengharapkan sebuah kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dan dengan menjadi ahli Quran itu membuka pintu kita untuk mendapatkan semua ini. Karena ahli Quran ahlullah wa khasatuh. Keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khususnya. Yang ketika kita membacanya, kita membaca kalamullah. Ya. Kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain kita juga akan didudukan bersama para malaikat. Khususnya bagi orang yang pandai membaca Al-Quran. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, Al-Mahiru bil Quran, masafaratil kiramil bararah. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata dalam membacanya dan merasa berat atasnya, maka dia dapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala susahnya dia dalam membaca Al-Quran. Liana ajr biqadri
al-masyaqqah. Jadi pahala itu disesuaikan dengan kesulitan. Sehingga teman-teman yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran, dalam tilawah, tidak masalah. Baca saja sesuai kemampuannya. Dan insya Allah dapatkan dua pahala yang Rasulullah SAW sebutkan di hadis ini. Tentunya dengan banyaknya membaca dan belajar terus-menerus, mudah-mudahan ke depannya bisa bersama as-safaratul kiramil bararah, yang bersama para malaikat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di samping fadilah-fadilah yang ada itu, mereka juga akan mendapat syafaat daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang kita berteman dengannya setiap hari di dunia ini, dia tidak akan melepaskan orang-orang yang bersamanya di akhirat nanti. Bahkan dia akan memberikan syafaat. Di hadis Muslim dari Abu Umamah, Rasulullah SAW menyebutkan Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia datang pada hari kiamat, dia memberi syafaat kepada pembacanya. Subhanallah. Jadi dia tidak akan melepaskan orang yang membersamainya di dunia. Dia akan memberikan syafaat di hari yang orang-orang mengharapkan syafaat itu. Hari yang sangat kesulitan. Hari yang mana yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya. Seorang lari dari anak-anaknya, dari istrinya, dari bapak ibunya, dari semua yang ia punya. Mengatakan nafsi nafsi. Ya. Saya diri sendiri dari sendiri. Sudah urusan diri sendiri masing-masing. Ternyata Al-Quran yang dia membersamainya di dunia, ternyata datang memberikan syafaat. Kan ini sangat luar biasa. Datang pada saat yang dibutuhkan. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan otomatis kebaikan yang banyak. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Bahkan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan ketika engkau membaca misalnya alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Walakin alifun harfun. Alif itu satu huruf. Wa lamun harfun. Lam satu huruf. Dan wa mimun harfun. Dan mim itu satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka kita membaca 3 huruf dikalikan 10, 30. Lalu bagaimana orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran? Pahala yang sangat luar biasa. Di hadis yang lain disebutkan juga pahala yang berlipat. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan di hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir, afala yakhdu ahadukum ilal masjid. Tidak seorang darimu pergi ke masjid, fa ya'lama aw yaqra'a ayatain min kitabillah khairul lahu min naqatain. Tidak seorang pergi ke masjid lalu ia mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Ya, unta harganya sangat mahal. 3 ayat wa thalathun khairul lahu min thalath. 3 ayat lebih baik daripada 3. Wa arba'un khairul lahu min arba'. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan dari jumlah daripada unta dari ayat yang dia baca. Subhanallah. Itu kalau 1 ayat. Bagaimana kalau berayat-ayat yang kita baca, maka pahalanya sangat berlipat. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang orang mukmin yang membaca Al-Quran dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Beliau menyebutkan di hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujjah." Jadi perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujjah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Rasanya enak dan aromanya wangi. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah. Dan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. La rihalaha wa ta'muha hulun. Tidak ada aromanya dan rasanya manis. Subhanallah. Dan dengan program ini menjadikan kita menjadi orang yang beriman dan orang yang membaca Al-Quran yang mempunyai ya, rasa yang enak dan aromanya wangi.
bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang orang lain. Dan yang terakhir, yang sebenarnya masih banyak ya hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan baca Al-Quran ini. Paling tidak 8 hadis ini bisa mendongkrak semangat kita untuk menjadikan Al-Quran menjadi teman kita sehari-hari. Hadis yang Rasulullah sebutkan yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, ya, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita di grup ini, grup WA ya, untuk laporan dan segala macamnya, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam majelis ini. Ya, majelis yang mana mereka membaca kitabullah, saling mempelajari di antara mereka, akan turun 4 hal kebaikan untuk mereka. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Turun sakinah, ketenangan untuk mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Yang malaikat ini Allah sebutkan sifat mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mereka bermaksiat dari perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu mentaati apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah mengatakan tidak. Allah perintahkan sujud-sujud, Allah perintahkan ibadah-ibadah. Subhanallah. Dan kita dikelilingi oleh para malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa dzakarahumullah fi man indah. Dan Allah menyebutkan mereka pada eh, apa namanya? Yang ada di sisinya. Ya. Majelis para malaikat yang ada di langit. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa yang mana Rasulullah SAW sebutkan bagi orang-orang yang bersama dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan program ini itu bisa membantu kita sekalian untuk mendapatkan fadilah-fadilah yang sangat besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk itu semua, memberi taufik, hidayah dan juga inayah kepada kita sekalian untuk menjadi orang-orang pilihan yang bersama dengan kalamullah azza wa jalla. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini singkatnya daripada program yang akan kita laksanakan. Untuk kemudian kita buka tanya jawab bagi yang kurang jelas ya. Dan cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwas sekalian. Kalau ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.